Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak, Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini dengan izin serta takdir dan kemudahan dari Allah Ta'ala, kita dikumpulkan kembali di dalam majelis semulia-mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Bahkan kita berada di tempat paling mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak ada ungkapan yang pantas, yang layak, yang lebih berharga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada kita bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak sanggup untuk menghitung-hitungnya. Sampai kapanpun, bagaimanapun caranya, kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, mustahil kita akan bisa menandingi karunia nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena sekalipun kita tidak bersyukur kepadanya, Allah akan tetap dengan karunia nikmatnya kepada kita. Bahkan sekalipun kita berdosa maksiat kepada Allah, Allah pun masih akan tetap berlanjut dengan anugerah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah dari hamba Allah termasuk kelompok golongan yang sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Sungguh sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pertemuan kali ini InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, taklim kita, yaitu di dalam pembahasan tentang akidah tentunya, yang kita sudah langsung membahas daripada rukun iman yang terakhir. Seperti yang kami sampaikan di pertemuan awal, konsekuensinya berarti kita sudah memahami tentang rukun iman yang pertama sampai sebelum yang terakhir. Karena ini sudah menjadi satu konsekuensi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk memahami dinul Islam, untuk mengenal dinul Islam dengan seutuhnya, memahami agama Islam dengan satu kesatuan, yaitu rukun Islam itu sendiri serta juga rukun iman. Yang kedua, kita memasuki pertemuan yang ketiga daripada rukun iman yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan al-yaumil akhir, atau dengan materi yang berkaitan dengan kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang tanda hari kiamat yang pertama, yang terbesar menurut pembagian sebagian besar para ulama. Walaupun sebagian lain di dalam kategori yang lain bahwasanya tanda hari kiamat yang terbesar bukan daripada munculnya Al-Mahdi, tapi kita mengikuti sebagian besar daripada ulama bahwasanya tanda hari kiamat yang terbesar yang pertama yaitu munculnya Al-Mahdi. Mudah-mudahan materi ini atau poin tentang Al-Mahdi bisa seutuhnya diterima, dicatat dan diulangi kembali. Bahkan kami doakan mudah-mudahan buku catatannya kagak hilang. Buku catatannya gak hilang. Dan bukan setiap kali hadir kajian baru terus buku catatannya. Yang kemarin-kemarin kagak ketemu. Atau ada juga yang kadang-kadang ketemu sama buku catatan, ketika mau belajar, mau hadir, baru tuh diambil tasnya sama bukunya juga udah di dalam. Kagak ketemu paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Mudah-mudahan bisa diulangin, bisa dimurajaah kembali. Karena materi kita tentang hari kiamat
yaitu yang kita bisa kenal melalui tanda-tandanya, akan menjadi bekal ilmu yang sangat relevan, akan menjadi bekal ilmu yang sifatnya sinkron dengan perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Karena materi kita adalah sifatnya relevans dengan situasi, kondisi, fenomena yang ada. Karena materi kita sebagai bentuk pembekalan untuk kita menuju kepada pintu gerbang hari kiamat, berarti kita harus bisa untuk selalu mengulanginya, mengenalnya, mempelajarinya, dan seterusnya. Insya Allah pertemuan kali ini kami akan sedikit lebih luas lagi membahasnya, tetapi tidak kembali kepada tanda-tanda hari kiamat yang besar, tapi kami ingin jelaskan tentang beberapa daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Di dalam mengenal tanda-tanda hari kiamat yang kecil khususnya, kita tidak boleh serta-merta menghubungkan, memaksa-maksakan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di negeri lain atau di mana saja yang terjadi, kemudian dengan mudahnya kita mengeklaim itu tanda hari kiamat. Hari kiamat sudah semakin dekat dan seterusnya. Tidak boleh. Karena seperti yang kami jelaskan di pertemuan awal, sifat-sifat kriteria daripada hari kiamat kurang lebih ada 5 sifatnya. Mudah-mudahan masih ingat, masih ada catatannya. Sifat-sifat kriteria daripada hari kiamat. Yang pertama dan yang sangat fundamental daripada kriteria sifat hari kiamat, memiliki sifat yang namanya ghaib. Berarti ketika hari kiamat itu memiliki sifat yang paling utama dan yang sangat mendasar adalah ghaib, berarti ini hanya kembali kepada yang maha ghaib. Tidak ada yang tahu satupun daripada makhluk, baik itu sekalipun nabi dan juga para malaikat. Berarti kita tidak dibenarkan, bahkan tidak boleh dan dilarang bisa dikategorikan mendahului Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau di mana saja, dengan mudahnya kita mengatakan ini tanda-tanda hari kiamat. Tidak dibenarkan, karena masalah gaib bukanlah di batas daripada kemampuan kita, karena masalah gaib di luar daripada otoritas kita, karena masalah gaib mutlak milik yang maha gaib. Karena masih banyak di sekitar kita saudara-saudara kita umat Islam yang berkaitan dengan masalah gaib, mereka terlalu berani. Mereka bahkan semena-mena menjelaskan masalah gaib dengan pedenya, dengan leluasa begitu saja, seakan-akan dia punya kemampuan untuk bisa menembus kepada yang namanya alam gaib. Padahal kita punya border, kita punya batasan antara kita yang hidup di alam nyata dengan mereka yang ada di alam gaib. Nggak mungkin bisa ketemu, tidak mungkin akan bisa disatukan, karena kemampuan, kapabilitas kita
khususnya organ tubuh kita bukanlah organ yang bisa mampu hidup sampai kepada alam gaib. Sungguh sangat aneh. Atau mungkin lucu kayaknya kalau ada seseorang yang pernah atau mengatakan bahwasanya dia bisa melihat makhluk gaib. Apalagi yang lebih dahsyat sampai bisa nangkep dimasukin ke botol. Waduh. Ini yang bahlul sebenarnya bukan orangnya, yang mempercayainya lebih bahlul lagi. Karena sudah tidak masuk akal. Sudah tidak bisa untuk diterima oleh akal sehat manusia. Karena mata kita, anatomi kita, kemampuan kita diciptakan oleh Allah hanya mampu di alam zahir yang nyata, tidak mampu untuk sampai menembus kepada yang namanya alam gaib, karena bukan otoritas dan di luar daripada batas kemampuan kita. Siapapun mereka, dari manapun asalnya, setinggi apapun dia menyatakan kedekatannya dengan Allah Ta'ala, ketika dia sudah coba mengungkapkan sesuatu yang ada di alam gaib, banyak beberapa kategori kita bisa katakan. Yang pertama, bisa jadi dia itu orang yang memang dikendalikan oleh makhluk gaib. Atau paling mudah dia mungkin kesurupan. Yang ketiga, bisa jadi yang namanya akalnya sudah mulai error. Bukan berarti dia jenius, bukan dia berarti punya teletapi atau punya pandangan yang sampai dan seterusnya, nggak ada. Karena sebenarnya yang namanya jenius dengan orang error akalnya beda tipis. Kalau orang sampai kelewatan jeniusnya, dipastikan dia akan error. Sama seperti manusia, ketika membebankan dirinya di luar daripada batas kemampuannya, dia akan bisa error. Sama seperti misalnya beberapa alat-alat alat-alat yang sifatnya teknologi sekarang, seperti komputer misalnya, motherboard, memori dan seterusnya, prosesor, ketika dibebankan dari luar kemampuan batas dia, pasti akan hang komputer itu. Sama dengan kita manusia. Jadi jangan sampai keluar batas, jangan sampai melampaui border. Bahkan bisa jadi orang yang kerasukan atau dikendalikan, banyak namanya. Ada yang namanya supranatural lah, ada yang dikatakan orang itu seperti orang paranormal, atau mungkin juga dia bisa orang pinter dalam tanda kutip padahal kagak pinter, paranormal padahal kagak normal gitu kan. Atau juga bisa bahasanya bahasa orang-orang dulu, sebenarnya bahasanya bahasa orang-orang dulu. Sekarang aja dikeren-kerenin bahasanya. Dulu orang apa katanya ngomongnya? Dukun. Sama, satu emak sama beda bapak doang kali, atau beda emak. Satu saudara, paranormal kayak supranatural, atau mungkin juga termasuk anak-anak kecil katanya yang bisa sampai melihat tembus pandang, yang diberi nama indigo. Beda tipis sama dukun. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan kahin atau arraf. Sama, nggak ada bedanya. Jadi ketika mereka mengaku-ngaku seperti ini, memaksakan dirinya masuk di alam-alam yang lain, khususnya seperti anak kecil tadi, dinyatakan oleh salah seorang ulama, dan juga ada beberapa testimoni mengatakan ketika anak kecil dia mengatakan bisa melihat sesuatu yang gaib, juga termasuk ada beberapa sebab diantaranya. Yang pertama, bisa jadi dia itu kerasukan, kesurupan,
atau mungkin bisa jadi juga dia itu dikendalikan oleh jin. Dan yang ketiga, jangan lupa dan jangan bangga, bisa jadi dia itu orang-orang tuanya yang dulu memang ada MOU dengan jin, dan jin itu punya MOU satu dengan mereka yang mau mengabdi kepada dia. Dia dan keturunannya tidak akan lepas daripada seseorang sebelum diruqyah. Ini beberapa kondisi yang kadang-kadang masih ada di sekitar kita. Perlu coba kita sterilkan, perlu coba kita luruskan, kembalikan kepada pokok pondasi dasarnya, bahwasanya kita berada di alam nyata, di alam zahir, kita tidak bisa ikut campur kepada hal-hal yang berada di alam ghaib, termasuk masalah hari kiamat dan juga tanda-tandanya. Kita tidak mudah atau serta-merta dengan mudahnya menyebutkan fenomena yang terjadi di sekitar kita, ini tanda hari kiamat, ini dan seterusnya. Seperti kemarin yang belum lama terjadi. Kebetulan kami waktu itu masih di Haramain juga. Pas kami di sana, turun yang namanya salju di Mekah. Wah, ramai di medsos. Tanda hari kiamat, tanda hari kiamat. Subhanallah. Nanti materi kita akan bisa mengklirkan tentang masalah kondisi yang ada. Sebenarnya salju di Haramain sudah ada sejak kami dulu tahun 89 akhir 90 udah ada di sono. Apalagi seperti daerah Madinah yang memang punya temperatur dinginnya sangat tinggi. Daerah tidak jauh dari Madinah, Yambu' dan Tabuk, sudah ada dulu yang namanya salju. Mungkin sekarang karena memang medsos banyak beredar di mana-mana, gampang diekspos kemana-mana dengan sangat mudahnya, gitu kan? Dan juga mungkin sesuatu yang aneh dan seterusnya, padahal biasa. Apa maksudnya atau dikatakan sesuatu yang biasa? Sebenarnya Nabi SAW bersabda, dan ini juga menjadi materi kita pada hari ini insyaallah, yaitu beberapa tanda-tanda hari kiamat yang kecil dari sejak Nabi SAW diutus. Yang pertama yang kami ingin jelaskan, apa bedanya tanda hari kiamat yang kecil dan yang besar. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tanda hari kiamat yang kecil, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat yang kecil sangat banyak. Dan ini juga sudah kami sebutkan sebagian sebenarnya kriterianya ketika kita membahas tentang pembagian antara tanda hari kiamat yang kecil dan yang besar. Tanda hari kiamat yang kecil punya beberapa kriteria. Yang pertama, sangat banyak. Dan yang kedua, sifatnya adalah ada yang cuman terjadi sekali saja dan tidak terulang lagi. Ada yang terjadi di zaman Nabi dan akan semakin nanti berlanjut sampai akhir zaman. Kemudian tanda hari kiamat yang kecil juga punya sifat bisa terjadi di Haramain, di Irak, di Syam, atau daerah timur, barat, selatan, dan seterusnya, di mana saja di atas muka bumi. Dan juga bisa terjadi kepada satu kaum, satu kelompok, di mana saja. Berarti tanda-tanda hari kiamat kecil ini sifatnya bisa kondisional, lokal, dan juga bisa sekali saja terjadi, bisa berulang kali, dan juga bisa berubah-ubah situasi kondisinya. Itu tanda hari kiamat, dan dia datangnya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa